Hello Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTT Harana Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dengan perhitungan sempurna memanfaatkan celah terlemah Miao Liankong untuk melancarkan serangan jiwa yang menghancurkan, mematahkan segel 10.000 Buddha dan menekan wanita suci itu hingga ambang kematian. Melalui perampasan tubuh dan pencarian jiwa, Xiaoyan memastikan dua hal krusial. Keberadaan Huacan yang benar-benar mengancam, serta lokasi tersembunyi laut jiwa roh 7 warna di balik lapisan larangan berat wilayah suci Dewa Buddha. Kehilangan kendali atas tubuh dan jiwanya, Miao Liankong tak lagi memiliki pilihan selain tunduk dan memimpin Xiaoyan masuk ke wilayah inti. Sementara Xiaoyan tetap memegang kendali mutlak atas hidup dan matinya. Miao Liankong menggigit bibir merahnya dengan ringan. Pada detik inilah dia akhirnya benar-benar memahami satu hal, bahwa seluruh pengejaran panjang yang dia lakukan, seluruh pengepungan yang ia kira telah ia rancang dengan sempurna, sejatinya hanyalah bagian kecil dari rangkaian perhitungan mendalam sosok yang berdiri di hadapannya. Sejak awal hingga akhir, dia tidak pernah menjadi pemburu. Dia adalah mangsa. Tujuan pihak lain sangat jelas, menangkap dirinya, lalu memanfaatkannya sebagai kunci untuk menembus wilayah suci Dewa Buddha. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Kau berasal dari dunia luar. Mengapa kau mencari laut roh 7 warna? Apakah untuk memulihkan jiwamu? Miao Liankong menatap sosok di hadapannya. Bahkan dalam situasi seperti ini, sebagai wanita suci wilayah Dewa Buddha, dia masih mempertahankan keanggunan dan keangkuhan yang tertanam dalam tulangnya. Di hadapannya, Xiaoyan duduk bersila, tubuhnya tegak, nafasnya tenang sama sekali tidak bergerak. Lalu satu kata jatuh dari bibirnya, dingin dan tanpa emosi. Berlutut, ucap Xiaoyan sambil mendengus pelan. Detik berikutnya tubuh Miao Liankong tiba-tiba kehilangan kendali. Kakinya tertekuk dengan paksa, dan dia berlutut keras di atas piringan kompas. Wajahnya langsung berubah. Ketidakpercayaan, keterkejutan dan penghinaan bercampur menjadi satu. Aku adalah wanita suci wilayah suci Dewa Buddha. Seorang rendahan dari luar wilayah seperti dirimu tidak pantas membuatku berlutut. Namun Xiaoyan tetap memejamkan mata, seolah kata-kata itu bahkan tidak layak didengarnya. Saat suara Miao Liankong baru saja menghilang, Xiaoyan mengangkat jarinya sedikit dan menjetikkannya. Satu untaian api melesat ke udara. Dalam sekejap api itu menyapu pakaian Miao Liankong. Tidak ada ledakan besar, tidak ada suara keras. Namun dalam satu tarikan nafas, seluruh pakaiannya berubah menjadi abu, lenyap tanpa sisa. Tubuhnya yang putih bersih langsung terekspos di udara. Kau, seorang kesatria boleh dibunuh, tapi tidak boleh dihina. Pada saat ini wajah Miao Liankong memerah seketika, bukan karena panas api, melainkan karena rasa malu yang menyesakan, disusul kemarahan yang meledak seperti gunung api. Teriakan demi teriakan keluar dari mulutnya. Namun sebelum satupun suara itu bisa berlanjut, pikiran Xiaoyan bergerak. Dalam sekejap, seluruh suara Miao Liankong terhenti. Mulutnya masih terbuka, tetapi tidak ada satupun bunyi yang bisa keluar. Suara Xiaoyan terdengar kembali, datar dan dingin. Kalau kau masih banyak bicara, aku akan menggantungmu. Gigi Miao Liankong beradu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Belum pernah dalam hidupnya dia mengalami penghinaan sedemikian rupa. Dalam hatinya, niat membunuh melonjak liar dan ia ingin mencabik Xiaoyan, menghancurkannya hingga tak tersisa. Namun suara Xiaoyan kembali terdengar. Kali ini lebih dingin, lebih menusuk. Aku tahu kau memiliki cara untuk menghubungi Huacan dan memaksanya kembali ke alam dewa 9 langit. Jika tidak, aku akan membuatmu berjalan telanjang di seluruh wilayah suci Dewa Buddha. Ucap Xiaoyan. Metode ini memang kejam, tidak terhormat. Namun justru karena itu, dia adalah cara paling sederhana, paling langsung, dan paling efektif. Beberapa saat berlalu dalam keheningan menyesakan. Akhirnya, Miao Liankong mengalah. Baiklah, aku akan membiarkannya pergi. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa dia benar-benar akan meninggalkan tempat ini. Begitu kesepakatan tercapai, Xiaoyan segera melepaskan kendali atas tubuhnya. Miao Liankong tersentak, lalu dengan cepat meraih pakaian dan menyelimuti tubuhnya. Dia menatap Xiaoyan dengan sorot mata penuh kebencian dan kewaspadaan. Namun sejak awal hingga akhir, Xiaoyan tidak pernah membuka matanya. Aku tahu wilayah suci Dewa Buddha memiliki formasi cahaya Buddha penutup iblis, ucap Miao Liankong dingin. Begitu kau masuk ke dalamnya, selama ada sedikit saja bahaya yang terkunci padamu, tubuhmu akan meledak seketika. Dan ketahuilah aku ini hanyalah sebuah klon. Mati pun, ya mati saja. Suara Xiaoyan terdengar pelan, namun setiap katanya bagaikan palu godam. Dia menghancurkan seluruh kemungkinan pikiran Miao Liankong, membuatnya benar-benar sadar bahwa satu-satunya jalan hidupnya saat ini hanyalah membantu Xiaoyan. Wajah Miao Liankong menjadi kelam, tatapannya ke arah Xiaoyan tidak lagi seperti melihat manusia, melainkan iblis yang mengenakan kulit manusia. Semua jalan mundurnya telah ditutup, terutama kalimat mati ya mati saja itu membuatnya merasa benar-benar tak berdaya.
Sedikit saja dia melakukan kesalahan, Xiaoyan tidak ragu menyeretnya mati bersama. Akhirnya dia menghela nafas dalam. Selama kau menerima segel pengikut milikku, maka saat memasuki wilayah suci Dewa Buddha, kau tidak akan terkunci oleh formasi cahaya Buddha di Nabar. Dia tidak ingin mati di sini. Saat ini bertahan hidup adalah segalanya. Miao Liankong segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Sebuah cap hukum bercahaya muncul dan melayang perlahan ke hadapan Xiaoyan. Tanpa segel ini, begitu orang luar memasuki wilayah suci Dewa Buddha, mereka akan langsung terkunci dan dibinasakan. Melihat Xiaoyan sedikit terdiam, dia kembali menjelaskan dengan cepat. Xiaoyan mengangkat dua jarinya. Dengan satu gerakan ringan, segel pengikut itu menempel di tengah dahinya. Segel tersebut mengandung kekuatan pembekuan yang tidak terlalu besar, namun dapat diledakkan kapan saja untuk melukai dirinya. Namun, setiap niat, setiap pikiran Miao Liankong sepenuhnya berada dalam kendali Xiaoyan. Dia tidak khawatir sedikit pun. Detik berikutnya kesadaran Xiaoyan bergerak. Jiwa pergerakan Void kembali diaktifkan. Ruang hampa bergetar dan sosok mereka melesat cepat menembus kehampaan. Dengan Miao Liankong duduk di atas kompas penembus langit, para dewa di sekeliling segera mundur, memberi jalan tanpa berani menghalangi. Keduanya melaju lurus mendekati wilayah suci Dewa Buddha. Tekanan yang dirasakan Xiaoyan semakin berat dari detik ke detik. Apakah Huachan mengejar kita? Ucap Xiaoyan. Namun dia tidak berhenti. Dia terus memaksa jiwa gerak Void bekerja, bahkan dengan mengorbankan kekuatan jiwanya sendiri. Di dalam wilayah suci Dewa Buddha, apakah Huachan bisa masuk? Tanya Xiaoyan. Itu tergantung apakah dia mau. Formasi cahaya Buddha Cinabar tidak bisa menahannya. Ucap Miao Liankong. Tatapan Xiaoyan mengeras. Bagaimanapun juga, kita harus masuk secepat mungkin. Anak panah telah dilepaskan dari busur. Tidak ada jalan mundur. Di kedalaman kehampaan yang dipenuhi pecahan bintang, satu cahaya gelap muncul dan menghilang, menembus ruang dengan kecepatan yang tak masuk akal. Tak lama kemudian di tengah kegelapan, muncullah sebuah nebula raksasa yang membentang tanpa ujung. Nebula terbesar di seluruh alam Sitian. Itulah wilayah suci Dewa Buddha. Di dalamnya, para dewa dan Buddha berdiri berlapis-lapis. Kaum iblis hidup sebagai budak, status mereka paling hina. Ada yang dijadikan tunggangan, ada pula yang dipaksa melayani para dewa. Begitu mendekat, puluhan ribu aura langsung mengunci Xiaoyan. Para penjaga dewa melesat keluar, menghadang jalannya. Namun suara Miao Liankong bergema dari atas kompas penembus langit. Wanita suci ini ada di sini. Orang ini adalah pengikut baruku. Menyingkirlah. Para penjaga dewa langsung berhenti. Mereka memberi hormat dengan penuh taksim, lalu mundur tanpa sedikit pun keraguan. Sementara itu, di panggung penenangan hati, Yao Nantian terhempas ke tanah. Tubuhnya penuh luka mengerikan, namun luka-luka yang menembus hingga tulang perlahan pulih. Dia bangkit, melangkah satu langkah ke depan, dan menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama di berbagai sudut wilayah suci Dewa Buddha, satu demi satu garis cahaya melesat ke udara. Mereka semua adalah klon Xiaoyan yang telah lebih dahulu menyusup. Namun karena Laut Roh Tujuh Warna merupakan wilayah terlarang para dewa dan Buddha, klon-klon itu hanya berhasil memperoleh sedikit informasi. Laut Roh Tujuh Warna berada di inti negeri Buddha. Sebelum masuk ke sana, aku harus terlebih dahulu menghadap guruku, ucap Miao Liankong. Jika tidak, kita pasti akan terdeteksi. Mendengar ini, Xiaoyan terdiam. Ini berarti persetujuan. Bintang-bintang di sekeliling berkilauan, jumlah kaum dewa jauh melampaui bayangannya. Aura keabadian tingkat bumi bahkan keabadian tingkat dewa bukanlah sesuatu yang langka di tempat ini. Di hadapan mereka sebuah negeri Buddha raksasa melayang di kehampaan. Xiaoyan menyimpan kompas terbang dan mengikuti Miao Liankong memasuki inti wilayah suci Dewa Buddha. Begitu masuk, tekanan maha besar langsung menyelimuti tubuhnya. Ruang tidak lagi gelap, cahaya Buddha keemasan yang lembut namun penuh wibawa memenuhi segalanya. Seperti lautan cahaya air, yang terlihat bukan lagi bintang, melainkan satu demi satu teratai raksasa yang menjulang tinggi, seakan tercipta dari kaca giok dan emas murni. Di atas setiap teratai, duduk satu atau beberapa Buddha emas raksasa, menjulang hingga ke langit. Ada yang menundukkan kepala dengan wajah penuh welas asih, ada pula yang bermata melotot garang, menggenggam vajra dengan aura penindas. Jumlahnya tak terhitung, membentang sejauh mata memandang, laksana hutan emas yang berdiri tegak di tengah samudera cahaya Buddha. Dan yang paling mengguncang jiwa Xiaoyan adalah, Buddha-Buddha emas itu bukan patung mati. Mereka adalah makhluk hidup sejati, masing-masing memiliki jiwa dan darah yang mengalir. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.